Halo guys, perkenalkan nama saya Jacqueline Sheila, saya dari Prodi Informatika. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang multimedia. Untuk pokok pembahasannya, yang pertama ada pengertian, ada fungsi, manfaat, sejarah, perkembangan, dan jenis-jenis. Yang pertama yaitu pengertian multimedia. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video. Hal ini dilakukan dengan alat bantu atau tool dan tautan atau link, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia pada awalnya hanya mencakup media yang menjadi konsumsi indera penglihatan, yaitu gambar, teks, video, dan animasi, dan juga memiliki wujud. Tetapi sekarang ini juga mencakup kinetik, yaitu gerak, dan indera penciuman, yaitu bau. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut McCormick 1996, multimedia adalah kombinasi 3 elemen, suara, gambar, dan animasi. Yang kedua ada menurut Roche 1996, multimedia sebagai kombinasi dari komputer dan video. Yang ketiga ada menurut Gumelar 2014, multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, animasi, suara, gambar, dan video dengan tools atau alat bantu dan link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, interaksi, berkarya, dan berkomunikasi. Yang berikut ada manfaat. Multimedia kini telah merambah ke segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi digital turut mendukungnya. Kemajuan ini memberikan manfaat luar biasa. Multimedia dimanfaatkan di segala bidang untuk berbagai keperluan, diantaranya yang pertama ada sarana informasi umum. Instansi pelayanan publik lebih mudah menyebarkan informasi dengan multimedia. Hanya memerlukan infrastruktur perangkat yang memadai untuk dipasang di lokasi strategis, di mana publik bisa langsung mengakses dan memperoleh informasi dengan mudah. Yang kedua ada media pembelajaran. Di sekolah, multimedia akan menjadi media pembelajaran yang efektif. Selama ini metode pengajaran dianggap monoton dan membosankan. Dengan sarana multimedia, ilmu dapat disampaikan secara lebih menarik, sehingga anak didik mudah mengingatnya. Yang berikut ada komponen. Multimedia menggabungkan berbagai jenis komponen di dalamnya. Komponen tersebut dibagi menjadi dua jenis berdasarkan prosesnya, yaitu komponen penyusun dan komponen pengoperasian. Berikut uraian singkat tentang komponen-komponen tersebut. Yang pertama ada komponen penyusun. Komponen penyusun meliputi elemen-elemen yang biasa digunakan dalam pembuatan sajian multimedia, di antaranya teks, grafik, suara, foto, gambar diam, dan gambar bergerak, serta animasi. Yang kedua ada komponen pengoperasian. Komponen pengoperasian merupakan perangkat yang dipakai dalam membuat, mengontrol, memutar, dan menampilkan karya multimedia. Di antaranya komputer, software, layar multimedia, speaker, jaringan internet, cakram CD, DVD, dan sebagainya. Yang berikut ada jenis-jenis. Pengelompokan multimedia menggunakan variabel yang cukup bervariasi. Berdasarkan sifat penggunaannya, komunikasi multimedia dikelompokkan dalam 3 tipe, yaitu multimedia interaktif, hiperaktif, dan linear. Berikut penjelasan masing-masing jenis tersebut. Yang pertama ada multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah jenis multimedia yang memungkinkan pengguna dapat mengontrol komponen-komponen di dalamnya. Tipe ini lebih mengutamakan personalisasi pemakaian multimedia sesuai keinginan penggunanya. Yang kedua ada multimedia hiperaktif. Multimedia hiperaktif ini merupakan jenis komunikasi multimedia yang memanfaatkan hubungan antara setiap komponen multimedia. Sifatnya juga interaktif, sehingga pengguna dapat memilih asupan informasi sesuai selera melalui tautan yang tersedia. Yang ketiga ada multimedia linear. Adalah jenis multimedia yang bersifat tidak interaktif. Artinya, pengguna hanya bisa menikmati sajian informasi secara linear saja, tanpa memiliki kesempatan untuk mengontrolnya sendiri.
Ya, yang berikut ada sejarah. Sebenarnya istilah multimedia ini berasal dari dunia teater. Sebuah teater disebut multimedia jika menampilkan sebuah jenis media. Di antaranya seni drama yang diperankan manusia, serta lukisan, instalasi, dan musik yang berperan sebagai latar cerita. Multimedia tidak bisa lepas dari berbagai penemuan perangkat komunikasi, seperti Gutenberg dan Caxton yang pertama kali memperkenalkan media cetak yang pada abad ke-15. Kemudian dilanjutkan pada abad ke-19, yaitu masa terpenting bagi perkembangan dunia komunikasi. Matthew Brady mengejutkan publik dengan pemeran fotografinya sekitar 1862. Lalu ditandai dengan penemuan telegraf oleh Samuel Morse, telepon oleh Alexander Graham Bell, radio oleh Guglielmo Marconi, serta ide awal televisi oleh John Logie Baird dan Lumiere bersaudara. Revolusi televisi sekitar tahun 1940-an membawa multimedia ke arah lebih serius, apalagi ketika era komputer dan internet mulai berlangsung sejak tahun 1960-an. Teknologi ini memungkinkan manusia untuk menggabungkan berbagai macam media dengan satu perangkat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya bahas saat ini. Sekian dari saya, terima kasih.